Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akram Baco. Sekarang usia saya 42 tahun. Alhamdulillah, saya sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dan 5 orang anak. Alhamdulillah menjelang 6 insya Allah. Saat ini saya bertugas atau bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid Makassar. Saya bekerja di sana sudah kurang lebih 20 tahun sebagai seorang perawat. Dan saat sekarang ini ditugaskan di ruang perawatan COVID-19. Dengan terjadinya wabah COVID-19 ini, rumah sakit kami ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Dan manajemen rumah sakit, khususnya bagian keperawatan, bidang keperawatan telah membentuk beberapa tim yang terdiri dari beberapa orang perawat di dalamnya, yang kemudian itu yang dipergilirkan untuk bertugas di ruang perawatan COVID. Dan kami pribadi sendiri saat ini sebagai ketua tim 3 di ruang perawatan COVID yang sementara bertugas. Kami menyadari bahwa ketika memilih profesi sebagai seorang perawat atau tenaga medis, itulah mungkin merupakan konsekuensi dari pilihan kami bahwa kami harus tetap memberikan pelayanan kesehatan, meskipun ya tidak dipungkiri bahwa ya memang yang menjadi taruhan adalah nyawa kami sendiri. Tetapi tetap yang kami selalu ingat dan kami selalu berikan motivasi kepada teman-teman kami dan juga kepada keluarga kami bahwa sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ini yang selalu kami jadikan motivasi dan juga kepada teman-teman kami. Ya, meskipun kami sadar bahwa di rumah kami tinggalkan keluarga, beberapa orang anak yang masih kecil-kecil, bahkan istri juga sekarang hamil besar dan menanti masa-masa untuk melahirkan. Terus terang, ketika nama kami tercantum sebagai tim di perawatan COVID, kami juga mengingat istri dan anak-anak, keluarga. Tetapi alhamdulillah keluarga kami, orang tua, istri yang kebetulan juga sebagai seorang perawat, itu memberikan motivasi, semangat bahwa insya Allah ini tugas yang mulia, bukan tugas biasa. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kalau kita ingin betul-betul niat kita ikhlas dan memberikan pertolongan atau bantuan kepada saudara-saudara kita yang lain. Anak-anak juga di rumah, ya waktu kami sampaikan bahwa kita akan dalam beberapa hari ke depan kita tidak akan bertemu, ya mereka juga ya sedikit sedih. Ya terus terang, kami sebagai pribadi, sebagai seorang bapak dengan anak yang masih kecil, ya kami juga sedih karena tidak bisa berkumpul dengan anak-anak kami. Hanya sekali lewat di depan rumah, itu pun kalau bertemu dengan anak-anak, anak-anak cuma berteriak dari belakang pagar. Ya kami hanya bisa melambaikan tangan saya, kemudian berlalu, kemudian kami tidak bisa bertegur sapa dengan mereka. Pertama kami karantina di sini tanggal 5 itu, ya itu terakhir sebelum berangkat ke sini, terakhir kami bersama dengan anak-anak, ya. Tapi ada sedikit yang mengobati itu, ya kalau kita telepon lewat video call, ya bisa bercanda dengan anak-anak. Tapi ya meskipun kami sadar bahwa itu tidak tergantikan dengan ketika kita bertemu langsung dengan mereka, ya ada perasaan sedih juga dan rindu kepada anak-anak kami. Tapi sekali lagi, ya, kami cuma bisa membesarkan hati bahwa ini adalah tugas yang
mulia insyaallah. Untuk masyarakat yang ada di luar, tak henti-hentinya kami dari tim medis yang merupakan berhubungan langsung dengan pasien-pasien penderita COVID. Ya, sebenarnya yang paling pertama atau garda terdepan itu masyarakat sendiri. Kemudian kami di belakang yang menerima atau melayani pasien-pasien COVID-19. Pesan kami yang pertama, sebagaimana yang sudah sering didengungkan, itu tetap jaga jarak, kemudian tetap memakai masker. Kalau keluar, kalau masyarakat itu cukup masker kain saja, karena untuk masker bedah itu untuk tenaga medis. Kemudian tetap jaga kebersihan, sering cuci tangan pakai hand sanitizer atau dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian tetap jaga kondisi tubuh tetap fit, agar kemudian kita bisa tetap sehat. Kemudian jangan percaya kepada berita-berita hoax yang menyebarkan informasi-informasi yang kemudian justru akan memberikan kita lebih kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ingat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri kita. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.